Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya bahwa kita semua pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Dan mari pagi hari ini dimanapun kita berada, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Bersama dengan iman katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu.
kita sembah Tuhan. Kiralah basikin ini adalah masikin adalah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kina masih kiana lama sekina lama sana. Kina lawasi kina. Terpujilah namamu Tuhan. Kira lama sekete kiara lama sana lama sana. Yesus Engkau baik. Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah setiap kami sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu dibekali hidup kami Tuhan dengan kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online pada kesempatan ini. Dan saya percaya kasih kemurahan Tuhan melimpah buat setiap kita, dimanapun Bapak, Ibu, saudara sekalian berada. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-126. Nanti kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2021 dan kita sudah melewatinya hampir setengah bulan bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya kasih kemurahan Tuhan tetap melimpah buat kita. Sebelumnya saya mengajak kita menengok terlebih dahulu di tahun 2020 saudara. Sudah dikasih Tuhan, di tahun 2020 kita bersama-sama mengalami sebuah tahun di mana kita semua menerima, atau di tahun 2020 itu kita bersama-sama merasakan sebuah tahun yang berat. Di tahun itu kita tahu bersama-sama banyak air mata, banyak duka cita, ya, banyak kesulitan yang menerpa kehidupan banyak orang, termasuk juga saudara dan saya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita semua dapat melewati tahun 2020 di dalam anugerahnya. Sehingga kita pun bisa akhirnya meninggalkan tahun 2020 dan kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Dan banyak prediksi di tahun 2021 ini keadaannya itu tidak berbeda jauh dengan tahun 2020. Banyak orang berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun yang berat, tahun yang mungkin tidak bisa diterka lagi akan apa yang terjadi. Tapi satu perkara, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan senantiasa menyertai hidup kita. Dan kita bersyukur kalau Bapak Gembala ya di gereja kita ini di GKI Pondok Daud
menerima sebuah visi daripada Tuhan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan. Saya mengimani secara pribadi, saudara, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan. Dan ketika kita mengimani bersama-sama, saya percaya pemulihan itu benar-benar dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang mungkin tahun 2020 banyak keluarga-keluarga yang mengalami banyak tekanan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya ekonomi menjadi susah, banyak orang kehilangan sukacita, bahkan orang mau melayani sekalipun itu mengalami kesulitan. Tapi saya percaya di tahun 2021 ini semuanya itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau pemulihan itu terjadi, dikatakan di dalam firman Tuhan ini ada sukacita besar, ada kesukaan yang besar. Bahkan dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkat yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita orang yang percaya. Pemulihan segala sesuatu adalah bagiannya Tuhan. Lalu apa yang menjadi bagian kita agar pemulihan daripada Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita? Coba saya mengajak setiap kita langsung membaca di ayat yang kelima dan yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang pertama, saudara, yang menjadi bagian kita adalah tetap maju. Maju artinya bergerak ke arah yang akan kita tuju dengan sebuah kepastian. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan kita, kita memiliki keyakinan untuk bergerak maju agar kita menerima pemulihan daripada Tuhan. Maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Maju mencari Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Maju mempelajari firman Tuhan lebih lagi karena firman Tuhan menjadi kekuatan setiap kita yang menuntun langkah hidup kita. Maju dalam apa, saudara? Mengasihi lebih lagi. Mengasihi keluarga kita. Mengasihi sesama kita. Mengasihi pekerjaan kita. Mengasihi anak-anak kita. Maju dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin hari-hari ini kita sedang merintis sebuah pekerjaan baru. Maju artinya kita mau sungguh-sungguh mempelajari apa yang sedang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan dengan baik. Saya percaya ketika kita tetap bergerak maju ke arah Kristus, maka pemulihan itu akan menjadi bagian kita. Lalu yang kedua, saudara, apa yang menjadi bagian kita agar pemulihan itu terjadi? Dikatakan di sini orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang kedua adalah menabur. Menabur apa? Menabur kasih. Menabur kebaikan. Menabur kesungguh-sungguhan. Menabur pengampunan. Menabur waktu. Orang yang menabur itu artinya orang yang rela untuk berkorban. Rela kehilangan sesuatu. Rela membayar harganya. Itu arti menabur. Saudara, kalau kita mempelajari atau kita melihat seorang petani yang sedang menabur, saudara, dia tidak akan sembarangan menabur benih. Ketika dia mendapatkan benih, dia tidak akan sembarangan datang ke tanah yang akan dia taburi lalu dia sebar-sebar benih itu begitu saja. Apa yang dilakukan oleh petani? Petani tentunya dia akan mempersiapkan tanah itu terlebih dahulu. Kalau ada gulma, ada semak duri, dia akan siangi, dia akan babat habis. Ya, dia akan persiapkan tanah yang akan dia tabur. Lalu tanah itu akan dibajak. Tanah itu kemudian diairi, dibuat gembur. Ketika siap menerima benih, barulah benih itu ditabur. Dan ketika benih itu ditabur dengan kondisi tanah yang baik, maka pasti akan menuai. Menuai sukacita, menuai segala sesuatu yang baik. Untuk itu mari pagi hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Bagian kita bagaimana kita bisa menerima pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, tetap maju.
jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, tetapi kita maju di dalam Tuhan, maju dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, menabur. Artinya bahwa kita rela membayar harga, kita rela untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan apa yang Tuhan berikan. Demikian firman Tuhan. Mari saya ajak kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari tutup Alkitab saudara. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, memasuki tahun 2021 ini kami percaya bahwa janji-Mu adalah janji pemulihan. Di tahun ini kami akan menerima pemulihan daripada Tuhan. Kami percaya tahun ini keluarga kami akan dipulihkan, rumah tangga kami akan dipulihkan, pekerjaan kami akan dipulihkan, pelayanan kami akan dipulihkan, anak-anak kami akan dipulihkan, dan kami percaya pemulihan yang daripada Tuhan pasti kami akan terima. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan hari-hari ini untuk kami boleh lebih lagi berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maju bergerak untuk mengenal Engkau lebih lagi, mendahulukan Engkau lebih lagi, dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan yang kedua Tuhan, kami mau tetap menabur dalam segala keterbatasan kami, menabur kebaikan, menabur kasih, menabur waktu untuk mengenal Engkau lebih lagi, dan menabur segala sesuatu yang baik. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.